Di segmen kali ini saya akan bertanya mengenai industri asuransi, di mana OJK terus menyelesaikan persoalan sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah, Pak. Dari sisi kinerja, bagaimana Anda melihat rasio kesehatan industri asuransi secara umum? Nah, jadi tadi, yang saya sampaikan bahwa, OJK sedang melakukan penguatan pengawasan dan peraturan-peraturan yang terbit itu memang peraturan-peraturan yang, terkait penguatan governance, penguatan tata kelola, penguatan risk management, penguatan perlindungan konsumen, penguatan untuk pengawasan, market conduct. Jadi juga termasuk, eee asuransi itu cara marketingnya, nah itu juga supaya lebih protokolnya lebih baik, lebih hati-hati, harus edukasi. Nah memang, ya kita tahu bahwa, beberapa tahun yang kemarin kan ada, ya keluhan masyarakat lah terkait, MID ya atau unit link itu. Ya. Memang ada penguatan pengawasan di situ. Nah itu tampaknya memang kemudian, produk PAID itu, mengalami penurunan cukup signifikan di dalam, penjualannya. Sehingga memang kalau kita lihat premi asuransi jiwa, itu di September itu, turun 7,9% gitu. Tapi turun 7,9% ini penurunannya sudah lebih kecil gitu dibandingkan pada waktu misalnya, beberapa bulan yang lalu. Jadi artinya sudah mulai terjadi, recovery lah, pelan-pelan dan, teman-teman di asuransi juga mereka meng-create, produk-produk, baru. Kalau kita lihat di asuransi umum, tumbuhnya, cukup baik. Jadi premi asuransi umum itu tumbuh, mendekati 9%, jadi 8,7% gitu. Tapi karena asuransi, jiwa itu lebih besar daripada asuransi umum, Hmm. maka premi di industri asuransi kalau digabung asuransi umum dan asuransi jiwa itu memang masih minus 1,6% Hmm. year on year gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya, produk asuransi jiwa bisa recovery lebih cepat. Kalau terkait kekuatan ya, kekuatan permodalan dalam hal ini, jadi risk based capital dari asuransi jiwa itu 451%, minimumnya kan 120%, jadi cukup kuat. Asuransi umum dan asuransi juga risk based capitalnya itu 308, jadi juga kuat gitu. Begitu, Sabrina. Baik, Pak. Mungkin kita juga melihat bahwa pengawasan OJK terlihat sangat ketat dan tegas dalam beberapa waktu ini. Kita juga lihat termasuk melakukan proses penyidikan sejumlah kasus di industri jasa keuangan yang sudah kita ketahui bersama. Nah, sampai posisi terakhir ini berapa banyak penyidikan yang telah atau sedang dilakukan? Jadi kalau dari eh, pendidikan, memang OJK itu memiliki kewenangan pendidikan di sektor jasa keuangan ya. Jadi dari sejak 2014 itu sudah 115 perkara yang penyidikannya lengkap ya. Jadi istilahnya P21. Jadi 115 itu memang majority di perbankan. Ada 90 kasus di perbankan, di pasar modal 5, dan di KNB itu ada 20 perkara. Dan ini ada yang sudah ingkrah keputusannya, yang ingkrah keputusannya itu ada 67 di perbankan, 5 di pasar modal, dan 10 di KNB, jadi total 2. Jadi dari 115 tadi yang sudah penyidikan lengkap atau P21, 82 itu sudah ikrah keputusannya, dan 7 sudah dapat keputusan kasasi begitu.
Baik Pak, dan kedepannya bagaimana strategi dan inovasi dari OJK untuk terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan? Apa saja kebijakan penguatan sektor jasa keuangan dan infrastruktur pasar yang akan dan mungkin sudah dibangun OJK beberapa waktu ini? Ya, jadi tadi ya kalau terkait penguatan pengawasan gitu ya, misalnya saja contoh ada kalau di pasar modal itu ada sedang finalisasi adalah RPOJK tentang pembiayaan transaksi margin atau short selling. Ini supaya sesuai dengan standar global. Tapi kalau terkait pengembangannya, kami juga ada kerjasama misalnya kemarin dengan Financial Services Authority di Abu Dhabi terkait pengembangan pasar karbon gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kan kami launching pasar bursa karbon. Kami juga ada roadmap pasar modal yang berkelanjutan untuk supaya sesuai juga dengan roadmapnya ASEAN. Di asuransi juga beberapa waktu yang lalu, mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu juga ada diluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian untuk tahun 2023-2027. Kemudian juga ada kami luncurkan roadmap pengembangan penguatan P2P. Kalau sekarang ngomongnya pinjol ya. Roadmap pengembangan penguatan P2P ini juga baru kami luncurkan. Tapi juga terkait tata kelola ada misalnya penguatan terkait produk asuransi dan pemasaran asuransi. Nah, ini juga kami supaya pemasaran asuransi juga bisa dikaitkan dengan zaman digital sekarang, tapi juga dengan tata kelola yang lebih baik. Kami juga membenahi asuransi kredit. Jadi ada penyempurnaan regulasi asuransi kredit karena asuransi kredit ini regulasinya sudah ketinggalan banget gitu ya, dulu di tahun 2008 sehingga kami terbitkan regulasi terkait asuransi kredit. Demikian. Baik Pak Mirza, dan mungkin sebagai closing statement saja di diskusi kita pada siang hari ini, bagaimana Anda melihat outlook perekonomian Indonesia hingga akhir tahun Pak? Singkat saja. Ya, kembali lagi ya bahwa Indonesia itu pasti tergantung dengan global ya. Tetapi bukan berarti kalau globalnya melemah Indonesia pasti akan melemah gitu ya. Apa yang terjadi sekarang dengan Eropa yang mengalami stagflasi, yang terjadi dengan Tiongkok yang juga mengalami penurunan perlambatan ekonomi, Indonesia pertumbuhan ekonominya bisa dibilang relatif resilient ya, mungkin flat gitu, agak sedikit turun memang di kuartal 3 menjadi 4,94. Tapi dengan nanti tahun 2024 gitu ya, pada saat ini kan semua orang ekspektasinya suku bunga Amerika kan tahun 2024 kan akan turun. Nah tentu kalau nanti ekonomi Amerika suku bunga sudah turun, ya tentu itu akan membuat global ekonomi juga recovery, termasuk juga Indonesia akan pertumbuhan ekonomi yang insya Allah lebih baik dari sekarang gitu. Optimistis untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Bapak, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Bapak Mirza Aditya Suara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, sudah berdiskusi dan sharing insight-nya bersama kami siang ini. Pak Mirza, sehat, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Sabri.